Nggak ada pilihan yang signifikan. Oh inilah ya kan? Tapi buka dulu signifikan. 23. Yang terhormat Bapak Panut Hedi Siswoyo selaku Chairperson Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari Orang Utan Information Center. Yang terhormat Ibu Irma Yuni yang mewakili Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Yang terhormat Bapak Adrinaldi Adnan, Esbud MSc, selaku Kabintek Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, serta Bapak Handoko selaku Kaseksi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Yang terhormat Ibu Francisca Ariantiningsih selaku Direktur Orang Utan Information Center. Yang terhormat Bapak Gary Sapiro selaku Presiden Orang Utan Republik Foundation. Yang terhormat Kak Darsima Siaahan selaku Koordinator Beasiswa Peduli Orang Utan. Yang terhormat Ibu Rusmaidah dari TIP. Yang terhormat Bapak Abdullah dari Biologi Unsia, serta yang berbahagia penerima beasiswa Peduli Orang Utan tahun 2023. Baiklah Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya Aisyah selaku MC pada hari ini akan memandu jalannya acara hingga selesai. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Bernando. Kepada Saudara Bernando dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا
فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bernardo. Acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Chairperson Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center oleh Bapak Panut Hadi Siswoyo. Kepada Bapak kami persilakan. Yes, Gary, can you hear me? Yeah, I'll speak Bahasa, okay? Yes, I hear you. So you understand me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam rangka acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa di Sumut dan di Aceh, yaitu penandatanganan kontrak beasiswa peduli Pamukan 2023 yang merupakan kerjasama antara Orangutan Development Foundation, Yayasan Sumatera Lestari dan juga UPT KLHK yang ada di Sumatera Utara dan di Aceh, dan juga termasuk dengan universitas yang ada di Sumatera Utara dan di Aceh. Ada lebih dari 6 universitas yang kita kerjasama ya. Saya pikir 6, ya, benar kan? Ya. Yang saya hormati yang pertama dari Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dalam hal ini diwakili oleh Pak Adinaldi selaku kepala bidang teknis. Jadi semua urusan teknis terkait dengan konservasi TNGL ada di Pak Adinaldi. Supaya tahu jadi adik-adik struktur di TNGL itu apa aja, nanti bisa tanya-tanya sama Pak Adinaldi terkait dengan apa manajemennya, pengelolaannya itu Pak Adinaldi lah sebagai kuncinya di TNGL. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Balai KSDA Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Irma yang selalu kami sibukkan, kami tidak sibukkan dengan segala urusan-urusan satwa di Aceh, pasti semua mengenal dengan Bu Irma ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Andoko, calon Kepala KSDA Aceh. Ini lagi Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. Makanya Pak Andoko udah tinggal balik ke Aceh. Cuma sekarang ini masih di pinggiran ya, perbatasan Aceh di kata Miang. Kemudian yang saya hormati, ya tadi Pak Andoko ini dari kepala dari BPKN dia sebagai kepala seksi wilayah 6 ya. Wilayah 6, wilayah seksi di TNGL ini di bidang 3. Bidang 3 itu wilayah yang paling keras dalam pengelolaannya karena memang banyak tantangan, makanya dikirimlah Pak Andoko untuk banyak menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang 3. Kemudian yang saya hormati para profesor, guru besar yang sudah hadir di sini dari STIK, ada Ibu Rus Hamida, selamat datang Bu, senang berjumpa kembali. Dan ada juga Ibu tadi Rus Hamida dari STIK seperti Ilmu Kehutanan, yang satu-satunya yang pertama di Sumatera ya, di Pulau Sumatera tahun 80-an sudah di Bali, sementara Malaysia baru dibuka Fakultas Kehutanan tahun
2020 ya. 15. 15 ya, udah lama juga. Cuma jauh di sana. Jadi kami sering lewat kalau mau ke Rangon, mau ke Murah, pasti melewati. Dan dari usia dari potes MIPA ya, baik. Biologi atau MIPA? Pendidikan biologi ya, Pak Abdullah mewakili dari dekan atau program studi biologi, karena memang kita kerjasamanya dengan fakultas atau program studi biologi yang ada di Rusia, dan juga sebenarnya mengundang juga UIN Arinegri, UIN ya, di Universitas Negeri, namun belum hadir, dan juga yang saya hormati seluruh adik-adik penerima beasiswa Putri Orangutan 2023 yang sudah terpilih. Pertama saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah terpilih melalui proses seleksi yang cukup ketat dan kompetitif ya, karena memang kita tidak bisa memberi beasiswa semuanya kepada dari yang daftar seluruhnya, karena memang keterbatasan kuota yang memang kita terima setiap tahunnya, 6 dari Sumut dan 6 dari Aceh, itu secara merata kita bagi rata 6-6 gitu biar adil. Tetapi kemudian kompetisinya berarti di Sumut ada 6, di Aceh ada 6. Nah ini beasiswa ini saya ingin menjelaskan sedikit sejarah beasiswa ini. Saya ketemu Gary pertama kali 2006, walaupun sudah pernah berjumpa secara dari dulu darinya kenal dari buku, karena Pak Gary ini pakar orangutan untuk sign language orangutan. Jadi pakar orangutan yang banyak di kegiatan di Tanjung Putih. Ada nama orangutan yang Pak Gary, jadi namanya Siswoyo, sama seperti nama saya Hadi Siswoyo. Itu punya kesan yang sangat emosional dengan Pak Gary. Jadi Pak Gary doktornya itu mengenai sign language ya, orangutan menggunakan bahasa tanda, bahasa sign gitu ya. Kemudian kami bertemu, kemudian membicarakan apa yang bisa dikerjasamakan terkait dengan bagaimana membantu mahasiswa untuk lebih terikat dengan kegiatan konservasi orangutan gitu. Maka tercetuslah kita menggagas sebuah ide namanya beasiswa peduli orangutan. Namanya pun peduli ya, beasiswa peduli orangutan. Berarti kalian ini adalah para advokat mahasiswa ya, mahasiswa yang menjadi advokat orangutan untuk menjadi peduli, yang menggagas kepedulian, yang mempromosikan kepedulian orangutan kepada di lingkungan akademisi maupun di masyarakat. Kalian sendiri pasti sudah dianggap mahasiswa yang peduli orangutan karena mau ikut dalam kegiatan beasiswa ini, yang dalam proses penerimaan beasiswa ini itu diharuskan kalian mengikuti kegiatan secara aktif, kegiatan konservasi yang mendukung penyelamatan orangutan, kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung BPKSDA, BPTNGA, atau SDA Aceh. Itu semua bisa menjadi salah satu ruang gerak bagi kalian untuk menunjukkan kepedulian. Bersama juga dengan OIC yang banyak sekali kegiatan bernuansa konservasi orangutan, dari mulai penanganan konflik, dari mulai penyadaran, pendidikan, kampanye, sampai ke pemulihan ekosistem, habitat orangutan dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian juga ada NGO lain sebenarnya ada di Sumba, di Aceh, yang juga bisa menawarkan kegiatan-kegiatan, misalnya hari orangutan sedunia, ada hari harimau, ada hari gajah. Itu bisa jadi salah satu celah atau space atau ruang ataupun pulang-pulang bisa jadi untuk terlibat aktif di situ. Terlebih lagi bahwa penerima beasiswa ini juga harus melakukan penelitian terkait dengan S1, untuk penelitian S1 terkait dengan konservasi orangutan, ekologi orangutan maupun sosial ekonomi orangutan. Aspek dari sosial ekonomi terhadap orangutan itu juga diperkenankan gitu.
Jadi beberapa pengalaman sebelumnya memang agak sedikit menurun peminatnya, Pak ya, Bu ya. Karena memang ada kesan katanya nanti akan sulit menyelesaikan penelitian terkait dengan orang hutan. Padahal sebenarnya kalau anak biologi bisa sebenarnya terkait dengan pakan orang hutan, pohon pakan orang hutan, vegetasinya, fenologinya, dan mungkin pilihan-pilihan pohon sarang orang hutan banyak sebenarnya. Jadi tidak terbatas pada ekologinya orang hutan, tapi bagaimana orang hutan itu bisa bergantung kepada ekosistem karena harus ada ya feeding, ada makan, ada perilaku lainnya yang bisa diteliti. Tetapi memang memiliki tantangan tersendiri karena harus ya melakukan penelitian-penelitian di tempat-tempat yang memang sudah dikembangkan. Seperti di Aceh ada Suak Balimbing, ada Soraya di Aceh Selatan, juga ada di Janto. Nah juga bisa kita berikan kesempatan penelitian terkait perilaku orang hutan di captivity atau di apa namanya captive orang hutan atau orang yang berada di kebun binatang. Datang Bu Zakia, ya apa Bu nanti datang kami ini. Kemudian juga ya banyak sekali sebenarnya aspek-aspek yang bisa dinaikkan sebagai satu tema penelitian. Jadi adik-adik yang menerima beasiswa jangan khawatir ya, ide-idenya nanti bisa kita diskusikan. Dan satu hal lagi yang penting bahwa penelitian ini nantinya dikerjakan sebagai tugas skripsi yang menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk bagaimana mendapatkan atau meyakinkan dosen pembimbing gitu. Jadi sebenarnya secara normatif bagaimana mahasiswa biologi misalnya atau kedokteran hewan untuk bagaimana berkonsultasi tentang penelitian terkait dengan konservasi orangutan ini kepada dosennya gitu. Kita tidak membatasi ruang apa, batasan apa, tidak. Yang penting bahwa ada persetujuan dari fakultas, dari dosen pembimbing, dari semua ada persetujuannya. Karena ini bukan misalnya penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk di OSI-nya, tidak. Tapi adalah ke universitasnya gitu. Jadi sehingga tujuannya makin banyak kegiatan penelitian oleh universitas di tingkat lokal terkait dengan konservasi orang hutan, karena kebanyakan penelitian-penelitian ini dilakukan oleh orang-orang asing gitu. Gary dulu kenapa mau jadi ngambil doktor penelitian orang hutan? Kenapa kita jarang? Kenapa kita tidak? Saya S2 ngambil juga penelitian tentang orang hutan. Kemudian, nah ini kita akan menggugah adik-adik sekalian menjadi model di kampusnya untuk bisa menggambarkan bahwa kalian adalah bagian dari ekosistem yang akan melakukan penelitian terkait dengan konservasi orangutan dan habitatnya ya. Jadi ingat ya, dan habitatnya ya. Jadi nggak mesti harus terkait dengan orangutannya, tapi bisa habitatnya dan aspek kesehatannya. Medisnya kalau dari kedokteran hewan bisa meneliti fesesnya, barangkali bisa meneliti terkait dengan zoonosisnya barangkali, dan banyak sebenarnya aspek yang bisa dipertimbangkan dan diusulkan sebagai penelitian. Ya, jadi sekali lagi ini sebagai gambaran dan semangat dari beasiswa di Toronto ini adalah Bapak Gary Sapiro. Ya, terima kasih kepada Bapak Gary Sapiro. Doktor ya PhD yang sudah menginspirasi kita untuk menjalankan program ini yang sampai saat ini sudah lebih dari 200 berapa sekarang udah sih seluruhnya Sumut dan Aceh belum 200 ya, tahun depan ya 177 ya Sumut dan Aceh sudah menerima, sudah 177. Nanti Dasima akan sampaikan detailnya berapa yang sudah tamat, berapa yang sudah mungkin bekerja juga di beberapa organisasi ataupun sudah
berkiprah dalam dunia konservasi ya, tidak hanya melalui upaya konservasi, tetapi juga melalui penelitian. Jadi penelitian itu juga bagian dari upaya konservasi sebagai rujukan untuk kita melihat fenomena-fenomena tertentu yang mungkin akan dibantu melalui pendekatan penelitian. Itu menjadi salah satu upaya-upaya konservasi juga. Jadi sekali lagi selamat dan semoga adik-adik sekalian semuanya ini menjadi penyemangat studi dan juga bisa menjadi tadi saya katakan advokat peduli orang hutan atau orang-orang yang menjadi penyuara orang hutan ya di kampusnya dan di lingkungannya sehingga membantu upaya konservasi dan semoga lancar nanti penelitiannya terkait dengan konservasi otot dan habitatnya aspek medisnya karena ada dokter hewan dan jangan sungkan untuk nanti berkonsultasi dengan tim OIC dan juga dosennya ketika menelusuri ide-ide apa yang bisa digagas atau dikembangkan untuk sebuah penelitian. Saya berharap ini suatu langkah yang baik untuk keberkahan kita untuk mendapatkan kemuliaan kita juga karena menimba ilmu adalah satu keharusan kewajiban bagi kita sebagai umat untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi alam dan bermanfaat bagi kita dan masyarakat. Ya, saya pikir itu saja. And Gary, just want to finish my speech, and I think I already talked too much, and I couldn't translate straight away. I hope you understand me, and yeah, there you will have a chance to deliver your speech, and you can address your current thoughts about the scholarship and the next plan with the scholarship. Thank you again for your support. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Panut Hadi Siswoyo yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang diwakili oleh Ibu Irma Yuni. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Andri Naldi, Kabitek dari Taman Nasional Gunung Leuser, dan Bapak Andoko Hidayat, selaku kasih dari wilayah Taman Nasional Gunung Leuser juga. Kemudian Presiden Orangutan Republic Foundation, Bapak Jerry Safiro, dan seluruh jajaran dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, ada Mas Panut dan Kasiska dan seluruh timnya. Kemudian saya hormati juga Ibu Ruskanida dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Patekulu, Bapak Abdullah dari Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala, dan di sini juga sudah ada Ibu Ida dari UIN Araniri dan juga ada Ibu Jakia. Dan yang saya hormati juga dan yang saya banggakan seluruh peserta pemenang dari Lomba Beasiswa Orangutan tahun 2023 baik yang ada di Aceh maupun yang ada di Sumatera Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berada di sini, dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai KSD Aceh karena berhalangan hadir, namun beliau menitipkan pesan kepada saya ada 3 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pastinya selamat kepada para pemenang lomba tahun ini, semoga berkah dan sesuai dengan yang diinginkan, dan juga menjadi pelopor bagi generasi muda dalam perlindungan terhadap satwa liar, khususnya untuk orangutan.
Kemudian yang kedua, kami BKSDAC juga berharap nantinya penelitian tentang orangutan ini lebih menitik beratkan pada kawasan-kawasan konservasi yang menjadi habitat dari orangutan baik di Aceh maupun yang ada di Sumatera Utara. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Orangutan Sumatera Lestari dengan adanya beasiswa ini secara langsung menarik generasi muda untuk berperan dalam perlindungan TSL dalam hal ini mungkin khususnya untuk orangutan, dan kami berharap kedepannya beasiswa ini terus berlanjut dan mungkin bisa juga untuk ke tingkat pasca sarjana juga seperti itu. Jadi tidak hanya untuk di sarjana saja, tapi sampai di pasca sarjana. Mumpung di sini ada Pak Jeremy, jadi kami langsung menyampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma Yuni yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang kali ini diwakili oleh Bapak Adrinaldi Adnan, Eskut MSC selaku Kaditek BBTNGL. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati dari OIC, tim OIC, Pak Panut, Bu Siska dan tim. Yang saya hormati juga Pak Geri yang secara online, mudah-mudahan dia mendengarnya, dari Orangutan Republik ya, Republik Foundation sebagai presidennya, kemudian Pak Handoko, Pak Seksi, kemudian ada juga Bu Irma dari KSDA, kemudian Bu Rus Hamidah ya, dari ST, kemudian Pak Abdullah dari SK, ada Ida dari mana? Baik, pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita kondisi sore ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini berkah, dan kita harap pertemuan ini selalu sering dilakukan di kampus-kampus ataupun oleh NGO-NGO yang peduli terhadap pendidikan. Salam salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OIC, dan ini juga kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, ya, tidak hanya di OIC, jadi hampir semua NGO yang ada di kerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Leuser itu ada beasiswanya. Tidak hanya teman-teman yang ada hadir pada hari ini. Kalau ada temannya lagi yang belum dapat kesempatan pada hari ini, silakan di Instagram kami ada hari ini dibuka dari WCS untuk penelitian juga. Kalau dari FKL setiap tahun, ya. Nah, itu PSK yang mendapatkan, silakan teman-teman yang belum berhasil di sini seleksinya, ajak teman-teman yang lain untuk bisa mengakses gitu, karena dana kita ada, dari dia juga ada ya. Dan pada hari ini kita mengadakan serah terima penandatangan kontak dengan OIC. Kami mengucapkan terima kasih kepada OIC, Pak Panut dan tim, dan Pak Giri selaku Presiden Orangutan Republik Foundation. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf pada hari ini pimpinan kami tidak bisa hadir karena ada tugas di Medan yang sebelumnya dengan Pak Panut juga ya, ditugaskan oleh kami untuk hadir pada hari ini.
Kemudian perlu kami sampaikan bahwa program ini sangat bermanfaat buat kami, karena kami diminta pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser itu berbasis sains. Salah satu ini pendidikan, salah satunya beasiswa terkait dengan spesies, salah satunya lagi adalah orangutan. Saya mengharapkan dari adik-adik yang menerima beasiswa ini bisa menjadi kontribusi terhadap kami Taman Nasional Gunung Leuser terkait dengan data penelitian yang didapatkan. Karena dengan data-data itu nantinya sangat berguna bagi kami dalam menentukan kebijakan. Karena kami dituntut untuk pengelolaan berbasis sains. Kemudian saya mengucapkan selamat. Yang hadir di sini ada berapa? Yang beasiswa yang ada 12 dari sekian. Enggak, ya, dari berapa yang daftar? Banyak. Oh ya. Ya, artinya saya mengucapkan selamat teman-teman. Tidak semua mahasiswa bisa mendapatkan ini. Ini kesempatan terbaik untuk teman-teman semuanya. Selamat kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan beasiswa ini berkah dan membantu adik-adik dalam kuliah dan penelitian ke depannya. Dan kami doakan mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai. Itu yang penting. Dengan walaupun apa yang disampaikan Pak Panut tadi terkait dengan penelitian orangutan ataupun spesies itu agak susah, sebenarnya enggak enjoy juga. Kita ada di hutan, seperti kami ada di suatu linding ya, ada di tempat-tempat penelitian, ada di Ketambe juga, di Soraya, ya. Itu kita bisa lakukan penelitian, ada stasiun penelitian bisa. Jadi teman-teman bisa, adik-adik bisa melakukan penelitian di situ. Dan pada hari ini khusus orangutan ya, dan khusus orangutan kalau penelitiannya ada pun juga ada beasiswa yang memang untuk kuliah ya untuk kuliah. Dan kami dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser punya juga data-data ya, data-data hasil-hasil penelitian bisa juga sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan oleh adik-adik semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Panut dan tim Pak Iri yang ada di online dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini berkah pada kesempatan kali ini dan selamat dan mudah-mudahan cepat lulus. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adrinaldi Adnan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Direktur Orangutan Information Center yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Arian Kiningsih. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kabin Tek Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Bapak Adrinaldi, yang dalam hari ini hadir untuk mewakili Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Yang saya hormati juga Pak Andoko dari Kepala Seksi Wilayah 6 BPTN 3 Taman Nasional Gunung Leuser. Lalu yang saya hormati juga Ibu Irma Yuni mewakili Kepala Balai KSDA Aceh. Di sini juga saya berterima kasih dan atas kehadiran dari perwakilan dari Universitas-Universitas Mitra yang selama ini menjadi mitra program beasiswa orangutan peduli orangutan,
telah hadir di sini, yang kami hormati Ibu Ismutas Rahma Husnadidar, lalu tadi ada Pak Abdullah, lalu di sini juga dari Unsia dan dari STIK Pantai Hulu. Di sini juga hadir Ibu Jakiah dari STIK Pantai Hulu yang selama ini juga sudah aktif selama ini bekerja bersama kami rutin sebagai salah satu dewan juri yang biasanya terlibat dalam proses seleksi. Juga hadir di sini Ibu Ida dari UIN Araniri juga yang selama ini juga sangat aktif seringkali terlibat dalam proses seleksi beasiswa peduli orang hutan ini. Jadi tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Panut, ini memang salah satu program yang kami jalankan di OIC sebagai bentuk capacity building sebenarnya untuk generasi muda yang tinggal di sekitar habitat orang hutan, dan karena ini terkait dengan riset pendidikan, jadi kita bekerja samanya kemudian dengan universitas-universitas yang berada di 2 provinsi, dalam hal ini provinsi Sumatera Utara itu dengan Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Medan Area. Lalu kalau untuk Provinsi Aceh kita bekerja sama dengan STIK Pantai Hulu, dengan UIN Araniri, dan Universitas Syah Kuala. Ya, dan kita juga berharap sebenarnya dengan melalui program beasiswa ini kita juga bisa meningkatkan kepedulian dari kaum muda, khususnya para mahasiswa, tentang pentingnya konservasi orang hutan, termasuk juga keberadaan kawasan-kawasan konservasi yang ada di wilayah ini. Karena kita seringkali mungkin banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus tersebut yang mungkin belum aware ya Pak ya tentang keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser atau UPT yang terlibat dengan upaya-upaya konservasi seperti Balai KSDA baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Karena itu kita juga kemudian memasukkan ini sebagai salah satu program yang menjadi bagian dari kerjasama kami dengan 3 UPT tadi. Dan kita memang berharap ini setiap tahunnya kita memilih sebenarnya 12 itu terdiri dari 6 orang dari Aceh, lalu 6 orang dari Provinsi Sumatera Utara. Dan sebenarnya kita juga berharap tadinya adalah dari 12 orang ini kita kemudian berharap ada semacam kontribusi ke masing-masing UPT. Dalam artian kita berharap dari 12 penerima beasiswa ini mungkin 4 bisa melakukan riset di kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Sumut, 4 lagi di kawasan Taman Nasional, dan 4 lagi di kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Aceh. Walaupun memang ini sampai sekarang belum bisa terkawal dengan baik memang Pak, karena memang harus diakui bukan hal yang mudah juga untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa sekarang untuk melakukan riset di kawasan-kawasan konservasi. Ini mungkin juga satu hal yang akan coba kami bangun lebih jauh, gali lebih jauh. Mungkin kami akan berdiskusi lebih jauh dengan pihak universitas terkait dengan ini, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Panut, memang belakangan ini kami harus mengakui ada penurunan juga dalam hal jumlah peserta yang terlibat, sehingga kita juga dalam diskusi internal kita juga lagi berpikir kira-kira apalagi yang bisa dilakukan untuk bisa mengencourage lebih banyak lagi mahasiswa yang terlibat di program ini, karena tujuan akhirnya bukan hanya bisa berkontribusi mendukung pendidikan mereka, tapi pada akhirnya juga bisa mendukung upaya-upaya konservasi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Jadi ini saya juga sekalian mungkin menyampaikan kepada bapak-bapak ibu dosen bahwa peluang riset itu sangat banyak bapak-bapak ibu di kawasan konservasi dan yang dikelola baik oleh Taman Nasional Gunung Leuser maupun oleh UPT Balai KSDA. Dan juga mungkin tadi saya juga sempat berdiskusi dan beberapa peserta yang penerima sebelumnya dari FKH Unsiah misalnya, sepertinya kebanyakan risetnya banyakannya di taman hewan ya, padahal mungkin akan menarik juga kalau mungkin mereka bisa melakukan riset misalnya di Janto atau bahkan di pusat karantina di Sibolangit mungkin ya Bu Irma ya, atau
ya di apa? Karena kita punya pusat rehabilitasi, punya pusat karantina dan rehabilitasi orangutan. Ada yang dikelola oleh teman-teman Yayasan Ekosistem Lestari atau programnya Sumatera Orangutan Conservation Program. Ada juga yang dikelola OIC di Besitang yang mungkin bisa jadi ruang juga bagi mereka untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga itu bisa lebih berkontribusi langsung terhadap upaya-upaya konservasi orangutan. Hanya memang yang sering juga saya dengar dari teman-teman ini adalah kendalanya memang di simaksi ya. Mungkin itu juga yang perlu kita diskusikan. Dari beberapa kasus memang kita selalu mendorong pihak mahasiswa yang bersangkutan untuk dari universitas langsung ke UPT yang bersangkutan, entah dengan Taman Nasional atau Balai KSDA, karena supaya bisa lebih ini ya, kalau melalui UASI lagi kayaknya lebih panjang, tapi itu juga mungkin yang perlu kita pikirkan ke depannya juga bapak-bapak ibu-ibu dari UPT terkait bagaimana supaya proses-proses ini tidak kemudian membuat mahasiswa semakin enggan untuk melakukan riset di kawasan konservasi atau di area-area kelola UPT terkait, tapi kemudian semakin tertarik untuk melakukan riset tersebut. Memang ada juga beberapa alasan, misalnya riset tentang konservasi itu cenderung lama, sehingga trennya memang belakangan ini tidak banyak lagi yang bermain di populasi, tapi lebih ke misalnya survei-survei terkait persepsi dan sebagainya terhadap persepsi masyarakat terhadap konservasi orangutan di wilayah-wilayah tertentu, karena sepertinya juga ada tuntutan mungkin ya dari kampus terkait dengan apa namanya masa waktu kelulusan. Nah itu juga mungkin itu yang, tapi saya pikir seharusnya bisa kita diskusikan lebih jauh kira-kira bagaimana solusi-solusinya sehingga proses-proses riset ini tidak terlalu apa ya membebani mahasiswa, tapi kemudian akhirnya mahasiswa sangat terdorong untuk melakukan riset di terkait orangutan, terutama di kawasan konservasi, karena sejujur-jujurnya kita sendiri kepingin lebih banyak lagi adik-adik mahasiswa yang melakukan riset di bidang orangutan, sehingga kedepannya akan ada ahli orangutan dari Provinsi Aceh atau Sumatera Utara. Sejauh ini kita sudah cukup berbangga, kita punya orang Indonesia yang sudah diakui sebagai ahli orangutan, yaitu Ibu Dr. Sri Suci Atmoko. Tapi terlepas dari situ, beliau berasal dari Universitas Negeri di Jakarta, yang bukan berasal dari kampus-kampus di Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara. Akan jauh lebih baik lagi kalau kedepannya akan semakin banyak lagi ahli-ahli yang bisa berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Itu harapan kami sebenarnya terkait dengan riset-riset ini. Mungkin bisa bantu didorong bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili kampus-kampus terkait, bagaimana supaya adik-adik kita yang penerima beasiswa kali ini kemudian risetnya bisa lebih diarahkan untuk terkait dengan area kelola atau isu-isu yang menjadi concern dari UPT terkait. Jikalau memang nanti ada mungkin menemukan mungkin tidak tahu kepada siapa harus berkomunikasi dan sebagainya, boleh menghubungi kami akan mencoba menjembatani ke UPT terkait. Tapi saya yakin setelah terjembatani ke UPT terkait, pasti UPT terkait juga akan mencoba sebisa mungkin untuk membantu supaya proses-proses penelitian tersebut bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin terkait dengan harapan kami ke depannya untuk program beasiswa ini, untuk penerima beasiswa ini. Dan saya juga ingin menyampaikan di sini buat adik-adik bahwa selain program ini, kita juga punya program Conservation Leadership Training. Jadi ada dua program yang kita memang sasarkan untuk kaum muda di OIC untuk peningkatan kapasitas dan kepedulian kaum muda terhadap pelestarian orangutan, yaitu program beasiswa peduli orangutan yang kita didukung oleh Orangutan Republic Foundation. Hadir di sini Pak Geri. Dan itu memang lebih ke studi ya dan riset, tapi kita juga punya program yang sifatnya pelatihan.
namanya Conservation Leadership Training. Sasarannya memang biasanya ke mahasiswa tingkat akhir yang harapannya sudah tidak ada perkuliahan ataupun sudah lulus tapi belum bekerja, karena memang trainingnya itu cukup intensif. Biasanya 1 minggu kuliah, Binur ya, ada satu angkatan itu biasa ada 2 sesi, dan 1 sesi itu akan 1 minggu full. Dan itu memang kita khususkan buat anak-anak muda yang berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kita masih fokus di 2 wilayah ini, walaupun banyak sekali permintaan dari luar provinsi ini, termasuk bahkan dari luar Pulau Sumatera. Tapi kita masih prioritaskan ke adik-adik yang di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Jadi nanti buat penerima beasiswa ini, nanti kalau sudah selesai riset dan mungkin ada waktu senggang, ada pengumuman, silakan monitoring terus Instagram, sosial media OIC, pasti akan mengumumkan situ, bisa ikut terlibat. Karena kalau beasiswa ini kan kita tidak mentoring secara langsung, tapi kalau di situ kita betul-betul mentoring, kita berikan pengetahuan tentang isu-isu konservasi dan sebagainya, sehingga harapannya ke depan adik-adik ini kalau mau terlibat dalam kegiatan konservasi itu sudah punya background knowledge yang cukup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait program-program ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga saja ini bisa semakin mendorong kalian untuk semakin aktif, tekun dengan studinya, dan kemudian kedepannya bisa berkontribusi kepada konservasi orangutan. Karena sudah banyak lulusan dari penerima beasiswa ini yang kemudian bekerja di bidang konservasi. Ada yang jadi ASN, misalnya kerja di KLHK atau Dinas Kehutanan, ataupun kemudian kerja di lembaga-lembaga konservasi. Ada beberapa di sini malah ikut serta, seperti Kak Darsima yang mengelola proyek ini, itu juga salah satu penerima beasiswa. Sela dulu juga ya. Kak Sela juga di sini, ini juga adalah salah satu penerima beasiswa yang kebetulan bekerja di OIC. Di luar OIC juga banyak. Jadi sebenarnya kami juga berharap dengan menerima beasiswa ini, adik-adik ini mungkin juga yang punya ketertarikan di bidang konservasi punya peluang lebih besar untuk bergabung di lembaga-lembaga konservasi atau bekerja di bidang-bidang yang terkait dengan ini. Sekarang mau ke BSD Aceh. Iya, betul. Nanti dengan Irma Yuni. Ya, ini Kak Sela ini nanti sebentar lagi akan bergabung nih dengan BKSDA Aceh, baru saja keterima ini. Jadi salah satu kontribusi dari penerima beasiswa ya Pak Gary, one of the recipient of the scholarship, she's here now. Stella is actually one of our communication staff, but she just accepted as a officer in BKSDA Aceh. So she soon will leave OIC as well, but we are happy because she will work at BKSDA Aceh. So we have someone that really can work and contribute for conservation in Aceh. Ya, jadi itu yes. So that's really good news. OIC lose one person. We lose. we lose her, but we will be happy because she joined BKSDA Aceh. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat, dan juga sekali lagi terima kasih Pak Gary buat dukungannya. Terima kasih juga buat UPT terkait, Pak Balai Taman Nasional Gunung Loser, Balai KSDA Aceh dan Sumatera Utara yang juga terus mendukung kami sehingga ini bisa tetap jadi salah satu program kerjasama kami bersama UPT terkait. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak-Bapak Ibu dari universitas yang bekerja sama dengan OIC selama ini. Berkat dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga program ini masih terus bisa berjalan hingga hari ini kita bisa hadir ke sesi yang keangkatan yang ke-18. Jadi berarti udah 18 tahun Mas Fano? Iya. Kurang lebih, ya. Sudah 18 tahun beasiswa ini. Jadi kami sangat berterima kasih. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Jadi sekali lagi apresiasi buat kita semua. Semoga saja kerjasama yang baik ini bisa terus berlanjut, dan kalau misalnya Bapak Ibu dosen kira-kira ada masukan terkait pengembangan program ini ke depannya, atau Bapak-Bapak Ibu UPT
ada masukan silakan juga disampaikan, kami akan coba diskusikan dengan Pak Gary. By the way, Pak Gary, before when Ibu Irma Yuni from BKSDA Aceh delivering her speech, she say something. She say one request from KSDA Aceh. Yeah, the request is to provide the scholarship for master degree. What do you think? Mumpung ada orangnya, kita langsung tanya. Could you say that again, please? Yes, BKSDA Aceh is requesting that we can give the scholarship not only for the undergraduate student, but also for master degree student, for master students. What do you think about it, Pak Gary? I think we need to discuss this further. Yes, okay. Akan didiskusikan ya, Bu Irma. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Francisca Aliantianingsih yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Presiden Orangutan Republik Foundation yang akan disampaikan oleh Bapak Gary Sapiro melalui layar Zoom. Kepada Bapak Gary kami persilakan. Terima kasih Mbak MC. Bisa lihat saya di video, ada yang karena dari perspektif ini saya tidak bisa lihat. Ya, bisa. Ya, bisa lihat. Ya, oke. Baik. Sebelum saya mulai, saya mau minta maaf besar kepada semua yang hadir kerana 2 minggu yang lalu saya sudah beli tiket, sudah booking hotel, sudah ada rencana mau hadir di Banda Aceh. Apa yang saya tidak paham, yang isu dengan COVID masih ada di Indonesia, dan biar saya tahan 2-3 tahun di Amerika dan di Indonesia tidak dapat, saya sudah kena COVID dan saya harus, ini paksa saya tinggal di Bali. Jadi saya sedih. Hanya saya senang bisa hadir lewat sama Zoom seperti kita pakai waktu ada pandemi, sering pakai Zoom. Saya juga mau mulai mungkin sharing screen. Tolong bisa enable, tolong Darsima enable share screen. Dari itu ya. Sudah? Oke. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya hormati Bapak Panut Hari Suswoyo, pendiri OIC, kemudian Ibu Francisca, Direktur OIC, kemudian Ibu Darsima yang OCS Coordinator. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala atau Wakili dari Taman Nasional Gunung Luser, Sumutera Utara, dan juga dari KSDA dan di Sumatera Utara dan Aceh. Saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari universitas yang mitra dengan program OCS. Dan terakhirnya, selamat kepada mahasiswa-mahasiswi yang terima beasiswa. Jadi, congratulations. Saya mau mulai sedikit mengenai sejarah. Kerana tahun ini, bulan ini,
sudah ini ada seperti anniversary. 50 tahun bulan ini saya ada hubungan dengan orangutan. Tahun 73, ya terima kasih. Tahun 73 bulan Juni tanggal 22 saya masuk kandang di kebun binatang di Fresno, California. Saya mengajar bahasa simbol kepada satu ekor orangutan yang turun dari dua orangutan di kebun binatang itu. Mereka memang asli dari Sumatera dan namanya Isaac. Isaac dia lahir waktu ada konferensi American Zoological Association of Zookeepers. Jadi mereka kasih nama Isaac. Dan untuk 2 tahun saya masuk kandang dan mengajar dia bahasa isyarat, bukan bahasa isyarat, bahasa simbol supaya dia bisa tulis dan baca simbol. Ini pertama kali saya kerja dengan orangutan. Sejak waktu itu saya sudah ada banyak pengalaman dan saya mau cepat fast forward ke tahun 2005 waktu istri saya, istri Inggriani Hartanto yang orang Indonesia, yang bantu saya berdiri Orangutan Republic Education Initiative. Waktu itu kita kenal sama Mas Panut dan kita diskusi konsep sama beasiswa peduli orangutan. 1 tahun kemudian kita kasih pertama beasiswa kepada Syarifah Lia Andriati. Dia yang terima yang nomor 1. Nah, sejak waktu itu kita maju terus. Saya juga harus menjelaskan karena kita punya organisasi yang bantu kita implementasikan program beasiswa peduli orangutan. Kita mulai di Sumatera dengan OIC seperti saya omong tadi dengan 1 tahun 2006 dan kita kasih branding sekarang namanya Sumatran Orangutan Caring Scholarship atau SOCS. Itu tahun 2012 yang ini memang sudah lebih dari 10 tahun yang lalu kita pindah ke Kalbar dan kerja dengan Yayasan Palung yang kerja dengan orangutan Gunung Palung Orangutan Konservasi Program dan kita buat di situ WeBox West Borneo Orangutan Caring Scholarship. Kemudian kita pindah ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya dan kerjasama Borneo Nature Foundation dengan CIBOX itu. Jadi kita lihat kita maju terus sampai terakhirnya 2 tahun yang lalu kita mulai dengan COP dengan e-box. Nah, apa yang penting? Kita sudah ada program beasiswa peduli orangutan dalam setiap provinsi yang ada orangutan liar. Nah, ini penting sekali kerana tidak punya satu program seperti ini di dunia dengan binatang lain. Cuma orangutan. Kita juga ada mitra dengan universiti di Indonesia. Kita harus memang ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang mau kerja dengan kita. Pasti tanpa bantuan mereka ini paling susah. Kerana yang mahasiswa-mahasiswi yang masuk harus kerja keras untuk dapat nilai tinggi supaya bisa terima beasiswa. Tanpa mitra pendanaannya, kita juga tidak bisa gerak kerana seperti mobil tanpa bensin kita tidak bisa ke mana-mana. Kita perlu bantuan dari teman seperti The Orangutan Project, satu organisasi yang punya semangat kuat dengan program kita. Mereka setiap tahun kasih cukup dana untuk 16 beasiswa. Juga ada hubungan dengan Andrew Sabin Family Foundation dan juga dari orang-orang dan organisasi kecil yang mau bantu juga. Saya juga saya senang sekali tahun ini kita dapat bantuan dari satu orang Indonesia dari keluarga istri saya yang kasih cukup untuk satu beasiswa. Nah, saya pikir ini penting sekali kerana
kita jarang dapat dana dari orang Indonesia, dan bagi saya kalau mereka di Indonesia mau kasih dana, artinya mereka menghargai konsep pendidikan tinggi. Jadi mudah-mudahan untuk waktu akan datang kita bisa isi dana lebih tinggi untuk program OCS. Nah, sejak kita mulai, sebelum kita mulai tahun ini, kita sudah kasih 244 beasiswa. Ini waktu 17 tahun. Memang ini ke-14 tahun, ke-18 tahun yang seperti kita menjelaskan. Yang kita fokus dengan 3 bidang, biologi, kehutanan, dan dokter hewan. Tetapi kadang-kadang ada LSM yang mungkin mau kasih kepada satu program lain dalam ilmu alami. Tidak apa-apa kalau kita nego itu, boleh begitu juga. Kita bisa lihat grafika ini. Nah, apa yang ini penting? Kalau lihat ini, kita tidak mundur. Kita maju terus atau stabil dengan berapa banyak beasiswa kita kasih setiap tahun. Yang memang fokus kita mau kasih sampai 6 beasiswa untuk satu provinsi. Jadi kalau sudah sampai 6 di Sumatera Utara, kita pindah juga sama Aceh, kita dapat 6 di Aceh. Lama-lama kita pindah ke Kalimantan Barat, lalu Kalteng, kemudian Kaltim. Dan tahun ini kita akan selesai dengan program ini. Kita akan kasih 6 baru di Kalimantan Timur. Jadi setiap tahun saya harus cari dana cukup untuk 30 beasiswa baru. Nah, ini tidak gampang, tetapi saya ada komitmen kuat untuk itu. Kita bisa lihat distribusi beasiswa yang dalam bidang studi. Dan memang banyak kehutanan ada 100. Biologi 87. Dan dokter hewan 43. Dan yang lain ada sisanya. Kita bisa lihat semua yang sudah lulus. Kita sudah lewat 150 satu tahun yang baru tahun ini. Sudah sekarang kita ada, sebelum saya terus, bisa lihat orang yang lulus OCS itu banyak orang masuk program konservasi. Dan tadi kita bicara mengenai satu yang kerja sama KSDA yang baik. Ada juga yang kerja dengan LSM, ada yang masih tetap ikut sama LSM macam-macam. Bisa lihat di sini ada, ini bisa lihat di atas Darsima yang kerja sama OIC di sini. Dia mulai tahun 2013 dan tetap kerja dengan program OCS di OIC. Jadi banyak orang yang wisuda bisa masuk program konservasi, bisa kerja dengan LSM, dan saya senang sekali mungkin tahun depan saya akan bilang kepada semua yang dengar suara saya bahwa kita akan cari-cari orang yang wisuda untuk program konservasi di Kalimantan dengan program baru. Kalau berita sudah keluar, kita mungkin ini seperti satu program untuk bersiap-siap orang yang mau kerja di lapangan untuk konservasi di hutan. Nah, ini juga ada lagi ada satu yang baru sudah dari Kalimantan Tengah yang sekarang kerja sama Borneo Orangutan Survival Foundation, nama Perlesia. Pada waktu ada pandemi, ya kita ada program acara perhargaan yang harus hadir dengan Zoom atau kita pakai masker terus.
tahun 22 saya hadir di Indonesia dan setiap tempat saya hadir. Hanya sekarang tidak bisa. Terus seperti saya bilang tadi, kita sudah tiba 244 tahun satu tahun yang lalu. Kita kasih 30 yang baru. Jadi akhir bulan ini kita akan kasih 158 beasiswa. Oh bukan, 158 sudah lulus dan sudah sudah lulus dari program kita. Dan kita akan tiba 174 yang baru tahun ini. Kemudian saya mau menjelaskan prosesnya kepada semua di sini. Maaf ini bahasa Inggris tetapi mungkin bisa paham. Yang prosesnya seperti sekarang kita ada acaranya perhargaan yang biasa bulan Mei atau Juni. Habis itu saya harus cari dana. Tidak bisa berhenti. Saya minta bantuan dari LSM, dari yayasan, dari orang-orang yang mau bantu dan mudah-mudahan bisa dapat cukup. Kita tahu bulan Agustus sampai Mei mahasiswa-mahasiswi dalam university yang beasiswa sudah diimplementasikan. Bulan November, bulan Desember, saya harus lihat berapa dana yang sudah masuk, berapa beasiswa saya bisa buat komitmen, dan nanti habis itu kita mau cari laporan dan buat persetujuan dengan setiap LSM untuk tahun depan. Jadi setiap mitra yang implementasikan harus cari-cari beasiswa atau mahasiswa-mahasiswi baru yang akan terima beasiswa ini. Nah, apa tanggung jawab untuk mahasiswa yang menerima beasiswa ini? Ada banyak. Mungkin dalam kontraknya semua bisa lihat tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh OIC. Setiap LSM punya yang masing-masing. Kita juga tanggung jawabnya harus berpartisipasi dalam kegiatan dengan organisasi yang implementasikan. Jadi kenapa program ini penting? Karena ini tidak hanya kesempatan masuk universitas setiap tahun dengan tuisi, dengan dana itu. Ini kesempatan untuk kerja dengan LSM supaya bisa lihat perspektif konservasi dari luar. Ini memang pengalaman yang sangat penting kerana tidak bisa dapat ini dalam university yang banyak yang praktik atau banyak yang theoretical. Tetapi di lapangan kita bisa lihat apa terjadi dengan rakyat dan ini penting sekali. Setiap mahasiswa juga harus mempertahankan reputasi yang baik sebagai di universitas. Dan penting nama kita harus tetap baik. Tidak boleh orang yang kurang reputasi kita. Juga harus berikan laporan sesekali dengan foto dan laporannya tahunan untuk yayasan saya dan para donor. Kerana setiap tahun saya harus kasih laporan kepada donor yang kasih dana besar. Dan juga kita mau bantu semua yang kasih dana. Bagaimana yang kita buat program dan apa yang cerita dari perspektif mahasiswa-mahasiswi. Kita perlu informasi dari semua yang terima. Kita juga ada bantuan, kita minta bantuan kepada Rambutan Republik, OIC dan yang lainnya mempromosikan program ini. Jadi kalau you sudah lulus, tidak boleh lupa dan sudah masuk alumni program beasiswa ini dan mudah-mudahan
kalau masuk seperti program dalam dunia bisnis atau universitas atau LSM, bantu-bantu kita promosikan program ini supaya kita bisa terus menerus dan untuk kasih tahu kepada yang mau cari atau juga yang orang yang mau menyumbang program ini. Terakhirnya, saya mau kasih peringatan, jangan terima beasiswa ini kalau Anda tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang diminta dari Anda. Ini penting sekali, harus memang terima tanggung jawabnya. Saya juga mau kasih tahu, kita tetap sudah berapa tahun buat satu program, sponsor a student scholarship. Seperti mungkin semua sudah lihat, setiap LSM orangutan pasti ada program adopsi orangutan atau foster orangutan. Mereka cari-cari bantuan dari rakyat yang mau kasih ya berapa dolar setiap tahun untuk bantu-bantu program. Kita juga mulai dengan program untuk program beasiswa ini dengan mahasiswa-mahasiswi yang sudah cukup punya reputasi baik, mungkin mereka pintar sekali dan mereka sudah dapat rekomendasi dari LSM. Jadi kita juga mau cari yang baru yang bisa ikut program ini. Ini seperti setiap mahasiswa yang masuk, mereka seperti ikon program ini. Dan kita senang sekali kalau kita bisa dapat cerita lebih sering supaya kita bisa kasih tahu kepada orang yang bantu. Saya sudah sampaikan terakhirnya. Saya mau ucapkan selamat kepada semua yang terima. Marilah selamatkan orangutan dan tenaga Indonesia melalui pendidikan dan komitmen besar. Terakhirnya, seperti saya bilang, istri saya, Inggriani, yang bantu saya mulai dengan program Orangutan Republik ini, kita berdua ada istilah, it takes a whole world to save a species. Kita semua harus kerja bersama-sama supaya orangutan selamat. Terima kasih. Ada pertanyaan, saya bisa jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Gary Safiro yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama presentasi program Orangutan Caring Scholarship yang akan disampaikan oleh Kak Darsima Siaahan. Kepada Kak Darsima, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gary yang ada di ruang Zoom. Yang saya hormati para mitra kami dari BBTNGL yang diwakili, yang hari ini berhadir ada Bapak Andri Naldi dan juga Pak Andoko. Kemudian yang saya hormati Ibu Irma yang mewakili dari BPSD Aceh sekaligus sebagai Dewan Juri yang senantiasa terlibat dalam program ini. Yang saya hormati dari pihak akademisi ada Bapak Abdullah, kemudian ada Ibu Ibu Rus, gitulah ya. Tadi enak kenalannya Ibu Rus, lebih dikenal Ibu Rus saja. Kemudian ada Ibu Zakia, Ibu Zuraida, dan juga yang saya hormati Bapak Panut beserta Ibu Siska dan semua tim OIC yang berhadir di hari ini. Dan yang paling saya banggakan adalah adik-adik mahasiswa, baik itu yang menjadi penerima beasiswa angkatan 2023 dan juga
yang sudah menjadi penerima beasiswa di tahun-tahun sebelumnya yang bisa berhadir meluangkan waktunya hari ini. Baik, sebenarnya presentasi ini sudah ada disampaikan dari beberapa penyampaian sebelumnya. Pak Geri juga sudah banyak menyinggung apa yang menjadi bahan presentasi saya, tapi singkat saja karena waktu juga sudah cukup mau memasuki waktu maghrib, kita mau signing kontrak lagi untuk mewakili secara formalitas nanti buat adik-adik sekalian. Ya, program beasiswa peduli orangutan mulai sejak tahun 2006. Yang mana kerjasama antara Yayasan Orangutan Sumatera Lestari dengan Orangutan Republic Foundation. Nah, tujuan dari program beasiswa tersebut adalah memberikan dukungan moral dan material kepada mahasiswa yang peduli terhadap upaya konservasi orangutan Sumatera dan juga orangutan Tapanuli. Jadi, untuk wilayah Sumatera itu ada 2 jenis spesies orangutan. Jadi tidak hanya orangutan Sumatera saja yang menjadi objek penelitiannya, orangutan Tapanuli juga menjadi hal yang sangat-sangat punya peluang besar saat ini untuk dilakukan penelitian. Gitu. Nah, harapannya melalui program ini lahirlah generasi-generasi intelektual yang sadar dan peduli serta berminat melakukan penelitian terhadap upaya perlindungan dan penyelamatan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Next. Ya, untuk Sumatera Orangutan Scholarship Program kita bekerja sama dengan wilayah Sumut itu USU yaitu kehutanan dan biologinya. Untuk Unimed itu biologi, UMA itu biologi, fakultas biologi. Nah di Unsia itu ada 3 jurusan. Biologi, dan kemarin kita sudah melebar ke pendidikan biologi lewat Pak Abdullah, karena ternyata di pendidikan biologi itu dibenarkan 50%-nya untuk penelitian di luar pendidikan. Jadi kita buka ruang ke sana. Kemudian ada unsiahnya, kehutanan unsiah jurusannya, dan FKH yang mana unsiah yang terlibat adalah Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Kemudian Stik Panggulu dan UIN Araniri juga sudah membuka jalur 2 itu pendidikan dan saintek biologinya langsung. Gitu. Next. Ya, untuk proses yang dilalui untuk menjadi penerima beasiswa itu ada 2 proses. Yang pertama seleksi berkas dan karya tulis. Jadi sebagai informasi bahwasanya yang mengapply kita juga lihat tingkat akademiknya di kampus itu seperti apa gitu. Jadi KHS itu tetap kita minta update-nya. Kemudian ada kewajiban menulis esai, ide awal untuk melakukan penelitian apa atau ide-ide apa yang bisa melakukan upaya-upaya pelestarian orangutan. Nah, setelah memproses tahap administrasi, maka kita peserta yang lulus dilanjutkan dengan tahap seleksi presentasi. Jadi kita akan melihat apakah karya itu benar-benar hasil dari idenya atau hanya caplok-caplok saja gitu. Karena kalau itu hanya cuma copy paste, maka dia akan blank ketika diinterview oleh para dewan juri. Ya. Ini yang menjadi konsentrasi adik-adik, mohon diperhatikan. Bahwasanya nilai beasiswa ini ada perbedaan antara Sumut dan Aceh, khususnya di kedokteran hewan. Di kedokteran hewan itu ada biaya koas ya, karena menuju menjadi kedokteran, bukan lagi pendidikan kedokteran hewan. Nah, dan itu kita keluarkan hanya sekali. Jadi kalau koas itu 1,5 tahun, kita hanya support hanya di angka 3 juta. Jadi bukan setiap semester kita adakan untuk biaya koas. Nah, sistem pencairan beasiswa juga itu tidak sekaligus diserahkan. Seperti itu, misalkan langsung setelah signing kontrak nanti kita serahkan
bulat-bulat 15,5 juta, tidak. Jadi kita mencairkannya bertahap berdasarkan semester yang dijalanin. Jadi nanti tahap administrasi tetap kita minta update-nya. Ada bukti SPP-nya, kemudian ada laporan update semesternya, ada KHS juga yang harus diserahkan ke kita untuk syarat pencairan beasiswa. Karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan repot nantinya ketika tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kami juga kerepotan ngejar-ngejar kampus karena kami juga dikejar-kejar nanti sama Pak Geri yang ada di sana. Ya. Ya, ini dia syarat dan ketentuan pencairan dana untuk biaya semesternya yang kita cairkan. Itu yang pertama harus adik-adik persiapkan nantinya. Saya akan ada pertemuan lagi nanti setelah ini, proses penulisan pelaporan seperti apa. Itu ada update laporan semester. Itu baik kegiatan akademik dan non akademik. Jadi itu nanti dituangkan di dalam pelaporan semester. Kemudian ada bukti SPP pembayaran dan bukti KHS. Sebelum-sebelumnya kita kadang minta juga surat aktif kuliah. Tapi kalau sudah ada KHS itu sudah cukup mewakili begitu. Nah, kalau untuk proses pencairan biaya penelitian itu diminta untuk mengajukan judul dulu. Kalau judulnya sudah kita approve, baru bisa diproses ke proposal gitu. Kita sekedar meng-ACC ini udah bisa nggak sesuai dengan targetan yang disampaikan Bu Siska tadi. Kita berharap ada pemilahan penelitian di UPT yang sudah bekerja sama dengan kita gitu. Jadi kalau bisa kita petakan, makanya perlu ada ACC dari kami dulu terkait dengan judul penelitiannya, begitu. Nah, setelah sudah proses di proposal dan sudah diseminarkan, baru hasil proposal yang fix itu dikirimkan ke kita bentuk soft file, kemudian kita keluarkan dana penelitian. Nah, penelitian dan skripsi itu terpisah lagi. Setelah selesai penelitian, proses ke hasil selesai sampai skripsi, nanti soft file skripsi dan juga file abstrak terpisah itu dikirim ke kita. Kita akan cairkan lagi biaya penulisan skripsi. Jadi dipilah-pilah ya untuk proses pencairannya. Nah, untuk biaya koas cukup mengirimkan bukti SPP bahwasanya sudah mengikuti koas. Nah, kemudian ada pengecualian bagi mahasiswa yang menjadi penerima bidik misi. Itu tetap kita sebagai haknya kita tetap jalankan, namun ada hal-hal administrasi yang tidak bisa dipenuhi, yaitu SPP udah nggak bayar, kan? Nah, seperti itu cukup melampirkan surat keterangan bahwasanya memang benar-benar mahasiswa sebagai mahasiswa bidik misi dari kampusnya. Itu cukup itu sebagai perwakilan dari syarat-syarat yang kami mintakan tadi. Ya, berikutnya Kak untuk jumlah mahasiswa, kalau di Sumatera program itu ada 177 sampai tahun ini yang angkatan terbaru di 2023 yang sudah lulus itu 131 mahasiswa yang sudah lulus, tapi ada 6 orang lagi yang sudah proses, sudah kita update terus, ternyata dia bilang belum ACC oleh dosennya, sudah finish, sudah selesai tapi belum dapat skripsinya itu belum di ACC terakhir gitu. Udah sidang juga, udah ini. Kita juga masih terus update untuk mahasiswa tersebut. Ya, yang untuk penerima beasiswa di tahun ini di Sumut itu ada biologi USU 1 orang, kehutanan USU itu ada 3 orang, biologi Unimed ada 2 orang di tahun ini. Yang UMA kosong. Kemudian untuk yang dari Aceh itu cukup merata tahun ini. Biologi UIN ada 1 orang, FKH Unsiah itu 2 orang, biologi Unsiah 1 orang, kehutanan Unsiah 1 orang, STIK Pantai Kulo 1 orang. Jadi kena semua. Ini tidak ada unsur apapun, memang berdasarkan kapasitas dari setiap peserta gitu. Jadi kita nggak pernah main-main menentukan satu-satu. Buktinya
Tahun lalu itu Unimed kosong sama sekali, dipegang beberapa tahun dipegang oleh kehutanan. Di tahun ini Unimed mulai muncul lagi, tapi UMA yang mundur gitu. Jadi memang kompetisinya itu tiap tahun itu berbeda dia ininya. Semangat juangnya dari jurusan-jurusan masing-masing gitu. Ya, ini bisa dilihat data sebaran tertinggi itu masih dipegang oleh FKH ya, total sampai di tahun ini itu ada 44 FKH. Kemudian di USU itu ada 41, kemudian diikuti USU kehutanan ya, kehutanan USU. Kemudian diikuti biologi USU, lalu Unimed, lalu pendidikan biologi UIN. Nah, UIN dan seterusnya. Jadi itu dia totalnya sudah 177 penerima beasiswa. Nah, ini profil alumni yang terlacak oleh saya karena saya pegang beasiswa ini setelah dari Bank Binur itu di 2018. Jadi 2018 saya mulai melacak alumni-alumni yang masih bisa dapat kontaknya, tapi lebih banyak yang tidak dapat lagi kontaknya gitu. Ini Pak Iskandar, saya nggak tahu masih di TNGL nggak nih? Oh masih ya Pak Iskandar. Mantap, udah ada perubahan perpindahan belum terupdate lagi gitu. Oke, Pak Iskandar masih di Taman Nasional Gunung Leuser. Pak Iskandar 2010 ya, penerima beasiswa 2010 dari UMA. Kemudian ini Akhirul Hijri, saya tidak dapatkan fotonya, sudah saya lacak Facebooknya juga nggak ketemu fotonya. Saya sudah kontak beliau, tidak direspon juga lewat Messenger. Tapi saya bisa update dari sosial medianya bahwasanya sebelumnya memang staf KPH Aceh 2006 sampai 2020, tapi di 2020 sampai sekarang beliau sudah tetap di kehutanan, tapi sudah di Dinas Lingkungan Hidup di Jambi. Dokter Mutia sepertinya masih tetap di dokter hewan di SOCP, penerima beasiswa di tahun 2011. Ini ada Ilham Fona, S1 Biologi Unsia, program beasiswa 2012, Supervisor Forum Konservasi Doser di FKM. Nah ini saya sendiri udah di skip aja. Udah saya 2013 ya. Ini ada Bang Misti, kayaknya ini pertama kali STIK mulai buka ya. Jadi kenapa USU itu lebih tinggi dan FKH? Karena memang pertama kali mereka yang mulai diberi ruang gitu. Jadi bukan karena banyak yang ngirim nge-apply gitu. Jadi ada tahun-tahun pengembangan dari berbagai kampus dan jurusan gitu. Ya ini Bang Misti pertama kali dari STIK dan juga sampai saat ini saya pikir masih cukup konsen di penelitian orang hutan dan cukup dekat dengan Ibu Suci ya. Ini dari STIK Partai Bulu juga. Kemudian ini Sandro dari Biologi USU program 2015 masih risetnya OIC. Kemudian ada Mahdia. Kemarin harus melanjut S2 beliau, tapi masih tetap aktif sebagai volunteering ikut kegiatan-kegiatan konservasi. Ini Kak Sela Novita, mungkin tahun depan dia akan menjadi staf BKSDA Aceh, tidak lagi OIC Communication Officer-nya. Tahun depan akan berganti dia. Mewakili di BKSDA. Oh iya. Ini Auswin Sahari dari Kehutanan USU. Nah ini bekerja sama langsung dengan Pak Geri sebenarnya, langsung di SHL ya, koordinatornya program SHL. M. Iqbal dari Kehutanan USU, program beasiswa 2018 di COP, koordinator Tiger Project. Ada Radiana Sofyan dari Kehutanan Unsia tahun 2019 dan ini kalau nggak salah juga pertama kali yang dari Kehutanan Darsima. Ya Pak. Maaf Darsima. Tidak ada gantian dengan slides di PowerPoint. PowerPoint saya hanya lihat yang pertama saja. Tidak bergerak, freeze. Bisa harus di refresh, mungkin harus di refreshing supaya bisa ganti. Tolong. Sudah Pak,
Sudah bisa? Oh ya, sudah. Oke, baik. Ya. Kita lanjut ke profil alumni Pak ya. Ada Radiana Sofyan dari Kehutanan Unsia, program pertama yang mahasiswa penerima pertama dari Kehutanan Unsia, dan itu juga mahasiswa angkatan pertama dari Gayo Luas, Pak. Dari Gayo Luas ya, angkatan pertama. Sekarang masih di OIC sebagai riset juga di bidang riset. Yang terakhir ada Dodi Saputra dari STIK Bantikulu, masih di field staff-nya untuk Smart Patrol itu di SOCP. Ya, itu saja. Saya pikir yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, boleh. Karena udah mau maghrib. Langsung aja lah. Ridho, mejanya. Baik, terima kasih kepada Kak Dasima yang telah menyampaikan kata sambutannya juga terkait dengan program Oral Sharing Scholarship. Acara selanjutnya adalah penandatanganan program Beasiswa Peduli Orangutan 2023 yang akan dilaksanakan secara simbolis saja. Untuk itu saya panggilkan ada beberapa nama. Yang pertama adalah Reza Fahlevi Hasibuan dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Ini ketua ikatan alumni STIK ngangkat meja ya. Ini apa? Melayang banget ya sama OIC. Kita melibatkan, memberdayakan ketua IKA STIK Bantikulu. Berita Bu Siska, nggak berani bilang tidak. Baik, untuk itu Pak Panut Hadi Siswoyo untuk bisa mendampingi Saudara Reza Fahlevi untuk pengambilan sesi dokumentasinya. Pak Panut bisa kasih tanda tangan saya. Sudah ya, sudah ada tangan. Nah, ini jadi tangan Pak Gede ya. Kita tirukan tantangannya. Boleh. Saya kasih izin, boleh kasih tanda tangan saya, Mas Panut. Boleh sekali kirim ceknya. Oke, terus foto ya. Baik, selanjutnya baik untuk penyelenggaraan sesi dokumentasi. Oke. Iya. Selanjutnya adalah Cun Sarah Rizkita Rahmi dari Pendidikan Biologi Universitas Yahkuala. Ya. Baik, untuk selanjutnya untuk sesi dokumentasi adalah Nurul Hidayah Alwi. Biar kita semua bareng. Apa sekarang apa?
untuk sesi dokumentasi. Yang dipanggil harap memasuki podium. Nurul Hidayah Alwi. Selanjutnya adalah Siti Rahmadana. Mana fotonya? Apa yang foto nih? Enggak foto juga di Inji Warrior banyak. Selanjutnya adalah Maulana Safitri. Nanti siap-siap yang apa bawa ini yang kita foto bareng dengan semua. Selanjutnya Pinkan Nalpisah. Terus selanjutnya. Selanjutnya Sonya Yolanda Halawatamba. Sonya dari Medan. siap-siap Janatul Nurdia. Bersiap-siap An-Najmi Tajriani. Selanjutnya panggil. Ini si Yunat. Selanjutnya bersiap-siap Citra Afrida Miranti. Selanjutnya Syahnaz Dewi Pasha. Bersiap-siap Siti Ramadana. Selanjutnya Oke. Banyak perempuan ya? Iya Pak ya. karena gender ini jadi perempuan semua ini. Memang sekarang yang juara itu yang perempuan. Laki-laki saya. Jadi hari ini kami tidak 30% lagi. Enggak ada ini 50%. Sudah. Udah habis? Habis? Oke semua dan baiklah, untuk penerima beasiswa peduli orang utan tahun 2023 harap untuk melaksanakan foto sesi dokumentasi secara bersama untuk bisa maju ke podium. pertama yang penerima dulu baru menjaga. Baik. Penerima dulu. Untuk penerima beasiswa peduli orang utan tahun 2023. Semua penerima. So Gary, 90% of the recipient are female students. Yeah, only one. Amazing. Yeah, one boy. Di tengah poinnya, the most handsome student of the recipient. Ya, inilah dia. Ya, tepuk tangan semuanya.
Dan paling ganteng satu orang. Yang cowoknya dari mana? Ditunjukkan. Rusia. Ya, agak di posisinya disamakan ya, jangan terlalu rendah, jangan terlalu rendah, biar kelihatan. Kamu beruntung sekali. Nggak jadi ganteng. Ya, beruntung sekali kan. Iya, inilah sekarang realitanya. Kami nggak protes. Send me one of these photos, Mas Panut. Please send me a photo. Yes, we will send you all and we will send you everything. Udah dong. Ya, ya, oke. Sekarang kita naik Bapak Ibu. Adik-adik ke bawah. Bawah sini, ya. Biar Bapak Ibu ke atas. And for your information, Gary dan juga Bapak Ibu dosen dan dari Bu, Mas Panut, NGL. aku bisa minta Oh, bisa. tolong juniorku itu kan? Oh, bisa ya. Bahwa Ibu Siska, Francisca, our director will leave us, will go to US for Fulbright scholarship to do PhD. She will be based in Jersey, Gary. So we will meet Francisca, our director, ya, Ibu Direktur kita, Bu Francisca mendapatkan beasiswa Fulbright S3 ke Amerika di Jersey di Texas. Dan depan Ibu Siska sudah akan berada di Amerika. Yeah, seriously. Panut, is she really going? Ya. Is she really going to for her PhD? Yes, yes. Oke, kita foto dulu. Oh. Mungkin Mas Manut, boleh dibilang juga Pak Geri biar saya screenshot. Oh ya, gimana? Pak Geri juga untuk. Oke, Gary bisa foto juga ya, biar kelihatan juga nanti di screenshot. Ya. Yeah, put me in the picture. Ya, Pak Giri itu juga siap-siap berfoto akan screenshot oleh Sheila. Oke. Bebas. Always. Oke. Terima kasih semuanya, tepuk tangan buat kita semua. Iya, Mbak Sari udah tahu. Udah tahu. Iya. Akhir Juli. Oke, bisa berdepan ya, langsung tutup. Selanjutnya nanti kita ada makan siang itu halal. Panut, Ya. what's for dinner? After this closing from the MC, and then we will have dinner. You can join us virtually. Gulai? Saya tidak tahu apa menunya. Mungkin khas Aceh ya. Durian? Oh yes, actually today and this time is the season of durian, so you'll miss. Oh. Yeah, and I spent some time last week with Ian Singleton and Emma and some other folks, Fariza, Rudy, actually enjoying durian in Medan just a week ago. Yeah. Yeah, next time you'll come. Okay, kita tutup secara resmi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Baiklah, Thank you. See you. See you. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, demikianlah acara penandatanganan kontrak beasiswa peduli orangutan tahun 2023. Saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadirin sekalian, kita rehat sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah itu kita akan melaksanakan jamuan makan malam bersama. Untuk itu para hadirin jangan beranjak dulu dari kegiatan ini. Terima kasih. Tapi boleh makan kalau mau makan.
Untuk coffee break juga sudah tersedia. Thank you, Darsima, for recording the show. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak dari Taman Nasional, setia. Bilang aja sudah selesai Pak Geri. Kalau memang mau ini. Ya, oke, thank you. Thank you Pak Geri. See you next Sampai time. jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.